Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Kalau kita perhatikan posisi kita ya dikaitkan dengan kemampuan dengan siswa-siswa di seluruh dunia. Salah satunya kalau dibanding dengan Cina, Singapura, Jepang, Malaysia, ya, Thailand, kemudian Indonesia, nah, ya. Bahwa berdasarkan laporan PISA itu terkait dengan kemampuan membaca, kemampuan matematika, kemampuan sains, ya, bahwa tingkat high order thinking kita itu masih rendah. Ini tingkat high order thinking kita itu masih rendah, jadi masih di level-level yang merah ya. Misalnya ada level merah, ada level kuning, dan seterusnya. Itu kalau dibanding dengan negara lain, ya tentu saja kita masih tertinggal. Nah, dari situ, maka metode yang bisa kita terapkan di dalam sekolah, perlu adanya suatu pendekatan baru, ya, untuk mengejar ketertinggalan itu. Salah satunya adalah dengan pembelajaran mendalam atau dikenal sebagai deep learning. Nah, di sini di deep learning itu memadukan antara human touch dengan technological touch secara seimbang. Nah, tadi di paparan awal bahwa ketika kita menerapkan suatu pembelajaran atau pendidikan itu ya harus selalu mengkaitkan dengan teknologi. Mungkin sekarang sudah berkembang teknologi IA itu ya, artificial intelligence. Sehingga dengan adanya teknologi baru ya seperti artificial intelligence, nah itu bisa dipakai nanti untuk mengembangkan suatu pembelajaran. Ya, tentu saja teman-teman yang masih muda-muda ini bisa ya mengembangkan nanti penggunaan IA untuk mengembangkan bahan ajar, mengembangkan sumber belajar dan sebagainya. Nah, itu bisa diterapkan. Kemudian pembelajaran itu harus bermakna. Pembelajaran itu harus bermakna, artinya bisa menguatkan kompetensi yang ingin dicapai, kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, peningkatan karakter, peningkatan spiritual kompetens, itu bisa kita terapkan ya di dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya di dalam menyiapkan suatu pembelajaran itu diupayakan pembelajaran itu terintegrasi ya. Pembelajaran itu bisa terintegrasi baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi saling link and match, saling mendukung ya gitu. Ya, tidak terpisah-pisah ya antar pembelajaran. Ya. Kemudian pendidikannya juga harus berkelanjutan. Ya. Pendidikan harus berkelanjutan sehingga kita bisa memperoleh sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan bermartabat. Ya. Nah, dari kesemua ini di dalam masyarakat pendidikan Society 5.0 itu harapannya untuk bangsa Indonesia itu bisa menghasilkan individu-individu yang beriman, bertakwa, cerdas, bermartabat, berkarakter, dan produktif. Tadi berkarakter. Nah, kalau kita ya berkarakter
sila ya berkarakter Pancasila, kemudian menjunjung tinggi keberagaman atau kebinekaan. Ya. Nah, apa itu pendekatan deep learning itu? Yaitu suatu pembelajaran yang menciptakan ya, mindful. Mindful itu adalah bagaimana cara kita berpikir. Nah, di sini diartikan sebagai pembelajaran itu harus berkesadaran. Ya, itu mindful. Pembelajaran harus bermakna, meaningful. Ya. Dan pembelajaran itu harus menggembirakan, joyful. Jadi inilah yang ingin dicapai melalui suatu cara mencapai suatu tujuan pembelajaran, bahwa pembelajaran itu nanti setiap pokok bahasan itu dirancang bisa meningkatkan cara berpikir, ya. Kemudian tidak ada tekanan di dalam kita belajar, ya, sehingga kita bisa merasa senang, gitu ya. Pembelajaran tidak boleh membuat siswa tertekan, ya. Pembelajaran harus menyadarkan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan, tetapi tidak ada tekanan, ya, atas kesadaran, ya, pentingnya pengetahuan dan bermakna. Apa yang kita peroleh itu menjadi bermakna, ya, melalui intelektual, etika, estetika, dan kinestetik. Ya. Kinestetik ini misalnya dengan gerak, ya, gerak olahraga, ya, misalnya senam dan sebagainya, terpadu secara holistik. Ya. Jadi setiap materi pelajaran harus mengambil pendekatan secara mindful, meaningful, maupun secara joyful. Itu yang perlu kita kembangkan di dalam suatu pendidikan. Jadi kalau kita gambarkan, maka setiap pembelajaran yang kita lakukan nanti, ya, yang akan kita nantikan lagi, itu harus melalui pendekatan berkesadaran, bermakna, dan pembelajaran itu harus menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, sehingga bisa menghasilkan wujud dimensi profil lulusan. Ada 8 dimensi profil lulusan. Kalau di tuntutan abad 21, apa saja profil lulusan itu? Menurut tren abad 21 tadi ada 7, ya. 7C, ya. Kita dapatkan 7C kalau menurut tren abad 21. Kalau menurut OECD yang dia selalu menyelenggarakan tes PISA itu, bahwa profil lulusan itu harus menguasai literasi. Jadi pendidikan itu harus bisa menumbuhkan literasi dan karakter. Itu kalau menurut OECD. Kalau menurut tren abad 21 itu 7C. Dimulai dari C1, critical thinking, creative thinking, kolaboratif, communication, civil society atau citizenship, ya, boleh, ya. Terus karakter building, yang terakhir adalah curiosity atau keingintahuan, ya, keingintahuan. Nah, di dalam profil lulusan Indonesia ditambah 1, gitu, ya. Nah, biasanya kan orang Indonesia itu kreatif, gitu, ya. Nah, maka tambahan 1 itu adalah tentang
olahraga, kesehatan. Jadi ditambah satu dari 7C tadi, ditambah satu olahraga. Itu. Nah, olahraga itu nanti dirumuskan sebagai kesehatan.